Ustaz, bagaimana batas-batas wanita berhias keluar rumah pakai make up? Banyak perempuan sekarang mukanya putih, tangannya hitam. Kau cantik bukan karena bedakmu, kau cantik bukan karena sedomu, kau cantik bukan karena bulu mata alismu, tapi kau cantik karena bekas wudhu tahajudmu, kau cantik karena bekas cahaya baca Quranmu. Itulah yang disebut dengan inner beauty, kecantikan dari dalam. Ini perempuan banyak bersolek-solek, sudah tahu AC mati panas dipakai bedak, luntur, alis ini cukur, cukur, pakai whiteboard. Oh gitu panas meleleh. Panas ya, iya, iya. Orang senyum semua. Orang senyum. Apa tak senyum? Nengok tuyul. Pulang ke rumah mati lampu. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Istri buka pintu. Allahu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Ini hantu kok enggak pergi? Ini istrimu bang. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Ustaz, saya ini mukanya pucat. Muka saya pucat Pak Ustaz. Nanti kalau saya nggak pakai bedak, orang nyangka saya sundel bolong. Pakai natural, sekedar warna kulit boleh. Pakai minyak wangi menghilangkan bau ketiak, bau bawang boleh. Tapi kalau sampai bau parfum dipakai di luar, imam hilang konsentrasi. Wala na'bidum ma'abadtum wala antum ma'abiduna wala na'bidum ma'abadtum sampai hilang lakum dinukum waliyadi. Yang biasa sekedar menghilangkan bau ketiak boleh, itu namanya natural. Bagaimana konsep pendidikan anak dalam Islam? Sejak dalam kandungan hingga jadi anak soleh, hafiz Quran 30 juz. Ada orang mengatakan mendidik anak itu sejak SD. Sejak SD baru bisa dididik. Ada lagi yang mengatakan mendidik anak sejak pandai berjalan. Tapi yang paling tua pendapat, mendidik anak adalah sejak mencarikan ibunya. Aminah ibunya, maka lahirlah anaknya Al-Amin. Al-Amin akan lahir dari Aminah. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak pulang ngomong sama istrinya, gara-gara kau tidak Aminah maka anak kita tidak Al-Amin. Yang kalian yang lajang-lajang, yang belum menikah, mudah-mudahan ditemukan dengan Aminah. Yang ngomong amin yang belum nikah. Ini anak udah 2, amin. Gak tahu dia istrinya nengok dari atas. Awas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cari istri solehah. Dia nanti akan mendidik anak-anak kita. Kita pergi petang, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Kita pergi pagi, anak belum bangun tidur. Kita pulang malam, anak sudah tidur. Kita jarang pulang. Nama Toyib. Siapa yang mendidik anak-anak kita? Nih mereka. Didik istri solehah. Istri solehah saat mengandung anak dibacakannya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Masya Allah, 3 kali ganti. Macam penerbangan juga. Istrinya solehah. Istri solehah tadi waktu hamil banyak-banyak baca ayat. Saya yakin dan percaya ini dulu pasti ibunya waktu dalam kandungan banyak-banyak sholawat. Pasti anak-anak ini yang datang mendengar pengajian ini, pasti ibunya waktu hamil dulu baca ayat.
Karena kalau dia tak baca ayat, pasti anaknya lompat-lompat. Karena emaknya nyanyi kucing garong kiong racun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah itu anak tadi disusukan. Sekarang banyak anak-anak meluk kaleng. Susu sama kaleng. Susukan sama ibunya. Setelah itu kemudian dimasukkan sekolah agama, bawa pengajian. Kemarin saya pergi ke hotel. Kebetulan di hotel itu tinggal anak MTQ dari Kabupaten Bengkalis, Riau. Umur 8 tahun, hafal Quran 30 juz. 8 tahun, cari di internet. Namanya An-Nisa Zahra dari Riau. Saya tanya kakeknya, "Kek, ini gimana dia bisa hafal Quran umur 8 tahun?" Sejak kecil di kamarnya non-stop 24 jam MP3 Al-Quran. Jadi Bapak Ibu nanti pulang dari sini lagu-lagu dangdut, Cinta Satu Malam, Kabikaci Kabigam, Coach Gotahe, campakkan ke laut. Jangan rusak laut, nanti dimakan ikan hiu pula, bakar. Alhamdulillah Pak Ustaz, semua CD-CD lagu dangdut udah saya sodakohkan. Jangan mengalir dosanya. Balik dari sini lagu-lagu dangdut bakar. Robah dengan MP3 Al-Quran. Bagaimana jika niat pakai cadar tapi dilarang orang tua karena takut lulus kuliah tak dapat kerja? Yang nyuruh pakai cadar itu Allah apa Ustaz? Saya ulang sekali lagi. Yang nyuruh pakai cadar itu Allah apa Ustaz? Allah. Yang ngasih rezeki itu Allah apa Ustaz? Allah. Kenapa takut pada kerja? Padahal yang ngasih rezeki Allah, yang nyuruh pakai cadar Allah. Ikhtilaf antara wajib tak wajib, saya tak mempermasalahkan. Yang sudah pakai cadar bagus, itulah akidah. Mana akidah kita? Ibu-ibu jangan takut. Kau jangan pakai jilbab, nanti nggak laku. Kau jangan pakai cadar, nanti nggak kerja. Di mana letak iman kita? Di mana letak keyakinan kita? Bukan satu pintu rezeki yang diberikan Allah. Ibu-ibu yang punya anak gadis, mau dia pakai cadar, alhamdulillah. Jangan takut rezeki. Ya Razzaq, wahai Engkau Maha Pemberi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ard, tidak ada satu binatang yang melata di atas muka bumi melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Cicak itu melata, tak bisa dia ke darat. Cicak di dinding-dinding, tapi makanannya luar biasa. Cicak itu makanannya bukan tanggung-tanggung, helikopter dia makan. Allah menjamin rezeki. Kenapa takut? Bagaimana hukumnya kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia, tapi kita berbeda keyakinan? Apakah adanya diijabah atau tidak? Yang berbeda agama ada dua doa. Doa ketika masih hidup, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah. Berikan hidayah kepada bapakku, berikan hidayah kepada ibuku, berikan hidayah kepada kakekku. Doa itu dia panjatkan Nabi untuk umatnya. Adapun yang sudah meninggal dunia, serahkan dia kepada Allah. Ayahku ini hambamu, kakekku ini hambamu, ibuku ini hambamu, maka kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Itu doa Nabi Isa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau kau azab, maka mereka itu hambamu ya Allah. Kalau kau ampunkan, mereka itu hambamu ya Allah. Kalau kau azab, mereka itu juga hambamu ya Allah. Itu yang bisa kita ucapkan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata yang sering belajar, kita yang sering belajar dari ceramah tausiah di YouTube disebut madrasah YouTubiah.
Apakah sering menonton dan mendalami ceramah akhi? Sanad kita mengikuti sanad akhi, mengikuti sanad. Apakah kalau kita mengambil ilmu dari YouTube, dari Google, itu bisa dianggap punya ilmu yang benar? Ya. Yang paling tinggi kualitasnya namanya sama. Sama itu artinya mendengar langsung. Saya mendengar hadis ini dari Syekh Mahmud Abu Hashim. Syekh Mahmud Hashim mendengar hadis ini dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad mendengar hadis dari Sayyid Alawi. Sayyid Alawi mendengar hadis dari Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sampai sanadnya kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sama, namanya sama. Bagaimana kalau kami dari buku Pak Ustaz? Buka buku, ambil hadis, namanya wijadah. Wijadah namanya. Tetap diakui, cuman kualitasnya bawah. Begitu juga dengan mendengar tidak langsung dari tape recorder, dari MP3, maka itu bisa juga. Yang penting ustadznya ada. Ada ustadznya di alam nyata. Bapak Ibu yang selama ini mendengar saya di YouTube, kira-kira Ustadz Somad itu ada tak di alam nyata? Nah, inilah makanya malam ini dia datang mau nengok. Ada rupanya. Nah, jadi yang penting ustadznya ada. Bapak Ibu belajar dari Habib Rizik Syihab. Habib Rizik itu ada atau tak ada? Ada. Maka boleh belajar. Dari Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat ada. Yang tak boleh itu dari Ustadz Upin Ipin. Nah, itu tak ada. Selama orangnya ada, kajinya benar, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, maka boleh, tak masalah. Ajaztum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Saya ijazahkan semua MP3, semua video YouTube, semua buku-buku, 37 masalah populer, 99 tanya jawab salat, 30 fatwa seputar Ramadan. Saya ijazahkan semua riwayat-riwayat ilmu yang saya sampaikan kepada ini, semua yang hadir di majelis Masjid Agung malam ini. Jawabnya qabiltu, aku terima. Saya pernah melihat orang mau dikubur, sebelum ditutup kuburannya diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenazah mau masuk. Apa dalilnya? Qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Tak ada ayat Quran, hai orang beriman kalau mati azankanlah, tak ada. Tak ada hadis Nabi, hai orang beriman kalau mati azankanlah, tak ada. Tak ada ijma' ulama, tapi qiyas ada. Mana qiyasnya? Lahirnya diazankan, maka matinya pun di sebahagian mazhab Syafi'i. Kalau ada yang buat jangan salahkan. Kalau tidak dibuat tidak apa-apa. Dia tidak macam sholat. Kalau sholat wajib, kalau tidak dibuat haram. Ada dalam hadis, ada dalam Quran, ada dalam ijma'. Kalau mengazankan jenazah ini qiyas. Sebagian mazhab mau dibuat silakan, tidak dibuat tidak ada apa-apa. Jangan berkelahi gara-gara ini. Orang tua saya beliau taat beribadah, namun di samping itu dia punya ilmu-ilmu yang dapat dari nenek kami. Katanya nenek kami bisa mengetahui masa depan. Sering didatangi meminta keberuntungan. Cara mendapatkan ilmu itu dengan bawa pengorbanan uang dan ayam. Ayam goreng apa ayam hidup? Dengan mengamalkan ilmu itu terbebas dari bahaya. Dan yang anehnya Ustadz, perantara berdoa yaitu makhluk yang disebut amin. Apakah ilmu? Ini ilmu nenek moyang zaman dulu biasanya berteman dengan jin. Dulu jin itu berteman dengan nenek kita. Setelah nenek kita meninggal, dia datang ke bapak kita. Setelah bapak kita meninggal, dia mau datang ke saya. Ketika kita sedang berzikir, tiba-tiba dia datang. Hai Abdul Somad, aku adalah kawan nenekmu dulu. Apakah boleh kita berteman? Tidak. Temanku sudah banyak di fak-fak. Jangan berteman dengan jin. Buka surat Al-Jin juz 29. Fariqum minal insi, ada sebagian manusia ya'udzuuna birijalin minal jinni, mereka minta kepada jin, fazaduhum rahaqa, maka rusak akidah mereka. Akidah, jangan berteman dengan jin, putuskan hubungan dengan jin. Kertas terakhir.
Bapak Ustadz yang kami hormati, sesuai sabda Rasulullah bersabda, barang siapa sholat atas jenazah sampai 3 shaf, maka si mayit masuk surga. Imam Tirmizi. Yang dipertanyakan, jika seorang dalam hidupnya setiap hari kegiatan rutinnya mabuk, judi, mencuri, merampok, dan selalu buat onar sehari-hari, lalu kemudian dibuat 3 shaf, apakah dia masuk surga? Dia masuk surga. Hadis yang lain lebih ringan daripada ini. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Cuman masuknya kapan? Dia berjudi, dia obok-obok dulu di neraka. Dia berzina, dia obok-obok dulu di neraka. Nanti ujung-ujungnya masuk surga. Hadis model seperti ini namanya hadis targhib wa tarhib, memberi motivasi supaya kita rajin melaksanakan sholat jenazah, supaya rajin la ilaha illallah. Kita mau bersihkan dari narkoba, bersihkan dari zalim, supaya kita masuk surga tapi tidak singgah di neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin.